jiwa terpilih. Mungkin selama ini Anda diberi pemahaman bahwa mewujudkan kehidupan impian adalah sebuah perjalanan yang berat, melelahkan, dan penuh tuntutan. Anda diajarkan bahwa untuk mencapai impian, Anda harus menjalani berbagai ritual rumit, melakukan visualisasi setiap hari tanpa jeda, mengucapkan afirmasi positif dengan kalimat yang tepat, dan terus-menerus berusaha menaikkan vibrasi diri agar selaras dengan energi semesta. Semua itu terasa seperti beban, seolah keberhasilan hanya dapat dicapai dengan kerja keras tanpa henti dan perjuangan tiada akhir. Namun, bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika manifestasi sejati yang dikenal sebagai manifestasi kuantum sebenarnya sangat sederhana? Terlalu sederhana hingga hampir tidak ada yang benar-benar mempraktikannya dengan benar. Kuncinya bukanlah pada seberapa keras Anda bekerja atau berusaha, melainkan pada seberapa selaras Anda dengan versi kehidupan yang Anda impikan. Anda hidup di dalam medan kuantum saat ini juga, sebuah ruang energi yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Medan ini tidak merespons kepanikan, ketakutan, atau paksaan. Ia merespons ketenangan, keterbukaan, dan keselarasan batin. Sayangnya, banyak orang yang memperlakukan manifestasi seperti perang. Mereka melawan kenyataan dengan afirmasi kosong, berusaha menipu diri dengan visualisasi yang tidak benar-benar mereka percayai, dan memaksakan pikiran positif, sementara tubuh mereka masih menyimpan trauma dan ketakutan yang belum sembuh. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang merasa gagal dalam proses manifestasi. Mereka fokus pada teknik, tapi melupakan inti. Mereka berusaha terlalu keras, padahal dalam dunia kuantum, pemaksaan justru menciptakan gesekan energi yang menghalangi aliran realitas yang diinginkan. Maka, jika Anda merasa terhubung dengan pesan ini, jika hati Anda bergetar seolah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi, jangan ragu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas jiwa-jiwa sadar yang sedang bangkit. Anda juga dapat memberikan dukungan lebih melalui fitur Super Thanks, karena setiap kontribusi Anda akan membantu kami terus menghadirkan pesan-pesan yang membangkitkan, mencerahkan, dan menyembuhkan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke inti kebijaksanaan yang jarang dibahas ini, karena kebenaran sejati sedang menunggu untuk Anda. Bagian 1. Kesamaan yang diabaikan. Seringkali, dalam pencarian untuk mewujudkan kehidupan yang kita impikan, kita terjebak pada konsep bahwa kita harus mendapatkan sesuatu dari luar diri kita, seolah-olah impian, kelimpahan, atau cinta sejati berada di tempat yang jauh dan hanya bisa dicapai dengan perjuangan luar biasa. Namun inilah kesamaan yang sering diabaikan oleh banyak orang, bahwa semua yang Anda cari sebenarnya sudah tersedia dalam bentuk energi dan kemungkinan di medan kuantum. Dan medan ini tidak dapat diakses melalui logika, tekanan, atau keinginan semata. Ia hanya dapat dijangkau melalui keselarasan batin yang mendalam. Manifestasi kuantum tidak terjadi karena Anda menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, melainkan karena Anda telah menjadi selaras dengan realitas di mana hal itu sudah Anda miliki. Artinya, Anda tidak sedang menciptakan dari nol. Anda sedang mengunci frekuensi pada versi kehidupan Anda yang sudah eksis di medan kemungkinan tak terbatas. Kesalahan umum terjadi ketika orang mencoba memaksa dunia luar untuk berubah lebih dulu, tanpa terlebih dahulu mengatur ulang medan energi dalam dirinya sendiri. Padahal, dunia luar adalah cerminan dari resonansi dalam diri Anda. Ketika batin Anda menyatu dengan frekuensi dari realitas yang Anda tuju, realitas itu mulai muncul secara alami, bukan karena Anda memaksanya, tapi karena Anda mengizinkannya. Semua kemungkinan sudah hadir secara bersamaan di medan kuantum. Setiap versi dari Anda yang kaya, sehat, penuh cinta, juga yang kesepian,
terluka, dan kekurangan. Semuanya adalah gelombang potensial yang belum ditentukan. Dan seperti dalam eksperimen kuantum, hanya saat ada pengamat, yaitu Anda, yang mengarahkan kesadarannya dengan penuh keyakinan dan emosi tertentu, maka satu kemungkinan itu akan terwujud. Disinilah letak kekuatan sejati Anda. Bukan pada seberapa besar Anda mengejar sesuatu, tetapi pada bagaimana Anda mengamati dan merasakan dunia Anda dari dalam. Ironisnya, banyak orang mencoba menarik kelimpahan sambil terus memancarkan frekuensi kekurangan. Mereka mengucapkan afirmasi kekayaan dengan getaran rasa takut akan kekurangan. Mereka bermeditasi tentang cinta sambil diam-diam menyimpan luka penolakan. Inilah mengapa manifestasi mereka terasa lambat, berat, bahkan gagal. Karena dalam medan kuantum, frekuensi adalah bahasa utama. Bukan kata-kata, bukan niat kosong, tetapi getaran emosional yang Anda pancarkan setiap saat. Jadi, seni manifestasi yang sejati bukanlah tentang mengejar, melainkan menjadi. Menjadi versi diri Anda yang sudah tahu, saya sudah satu dengan kehidupan yang saya impikan. Dan saat Anda benar-benar mempercayai itu, medan kuantum pun akan menyusun ulang realitas untuk mencerminkan keyakinan terdalam Anda. Bagian 2. Mengapa banyak yang gagal? Banyak orang gagal mewujudkan keinginan terdalam mereka bukan karena mereka kurang cerdas, kurang disiplin, atau kurang spiritual. Justru karena mereka terlalu rumit dalam pendekatannya. Mereka berpikir bahwa semakin kompleks proses manifestasi, semakin besar peluang untuk berhasil. Padahal, realitas kuantum tidak bekerja berdasarkan kerumitan. Ia bekerja berdasarkan kejelasan dan keselarasan, kesederhanaan seperti menjadi tenang, merasa cukup, dan percaya. Seringkali terdengar pasif bagi mereka yang terbiasa berjuang. Tapi, justru dalam kesederhanaan itu, terdapat kekuatan tertinggi, kekuatan untuk membuka diri terhadap aliran energi alam semesta yang tanpa batas. Kesalahan paling umum terjadi saat seseorang mencoba mengontrol proses manifestasi. Mereka berdoa dengan tekanan, bermeditasi dengan kecemasan, dan memvisualisasikan sambil merasa takut akan kegagalan. Mereka memaksakan waktu, bentuk, dan cara bagaimana manifestasi itu harus terjadi. Inilah bentuk energi yang tidak selaras, energi ketegangan, kegelisahan, dan rasa kurang percaya. Dalam medan kuantum, energi semacam ini tidak bisa menyatu dengan kemungkinan tertinggi karena vibrasinya tidak sepadan. Disinilah banyak orang merasa kecewa. Mereka merasa sudah melakukan semuanya, tetapi hasilnya tidak datang. Padahal, yang dibutuhkan bukan tindakan lebih keras, melainkan resonansi yang lebih dalam. Salah satu paradoks terbesar dalam manifestasi adalah bahwa semakin Anda mengejar sesuatu dengan penuh ketegangan, semakin jauh hal itu terasa. Namun saat Anda melepaskan, bukan menyerah, tapi percaya, realitas itu justru mendekat dengan alami. Ini bukan teori belaka. Anda mungkin pernah mengalami momen saat sesuatu yang Anda inginkan datang secara mengejutkan. Kesempatan kerja yang tak terduga, pertemuan dengan seseorang yang mengubah hidup, ide yang muncul di tengah keheningan. Semua itu terjadi bukan karena Anda memaksa, melainkan karena Anda terbuka. Ketika Anda berhenti menuntut, Anda mulai menerima. Ketika Anda berhenti menggenggam, tangan Anda menjadi siap untuk diberi. Medan kuantum tidak peduli seberapa keras Anda mengucapkan afirmasi. Ia tidak merespons kata-kata Anda, ia membaca frekuensi Anda. Jika tubuh Anda memancarkan ketakutan, pikiran Anda terjebak dalam ketidakpastian, dan emosi Anda penuh kekhawatiran, maka medan hanya dapat mencerminkan kondisi itu kembali kepada Anda. Semesta bukan menghukum, ia hanya mencerminkan apa yang Anda pancarkan. Maka, kunci utama dari manifestasi sejati adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Bukan apa yang Anda ucapkan, tapi apa yang benar-benar Anda rasakan, dan yakini itulah yang menjadi doa sejati Anda.
Bagian 3. Bahasa sejati dari medan kuantum. Inilah inti dari transformasi sejati dalam manifestasi. Bukan tentang meminta lebih keras, tapi tentang menjadi lebih dalam. Ketika Anda berhenti hanya berfokus pada hasil dan mulai membentuk diri Anda menjadi versi yang selaras dengan hasil itu, maka Anda tidak lagi memancar sebagai orang yang kekurangan, melainkan sebagai pengamat yang sudah memiliki. Medan kuantum merespons bukan keinginan Anda, tetapi siapa Anda saat ini, getaran yang Anda pancarkan dalam diam, dalam kehadiran, dalam setiap napas dan keputusan kecil Anda. Maka, manifestasi bukanlah tindakan sesaat, tetapi eksistensi yang konsisten. Sayangnya, banyak ajaran manifestasi hanya menggarisbawahi satu bagian kecil dari keseluruhan sistem manusia. Ada yang hanya fokus pada kekuatan pikiran, lalu mengabaikan trauma tersembunyi dalam tubuh. Ada yang menekankan afirmasi dan visualisasi, tapi tidak membimbing bagaimana menyembuhkan luka bawah sadar yang selama ini menjadi pemancar utama kekurangan. Padahal, dalam ilmu kuantum sejati, medan merespon sinyal yang utuh, bukan sinyal yang terfragmentasi. Jika pikiran Anda berkata, "Saya layak," tapi tubuh Anda memegang memori penolakan dan kegagalan, maka medan akan membaca sinyal ketidaksesuaian itu. Bahasa sejati dari medan kuantum adalah keselarasan total. Pikiran, emosi, tubuh, dan energi Anda harus berada dalam satu frekuensi untuk bisa membuka jalur realitas yang Anda tuju. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa sudah melakukan semua ritual manifestasi, namun hasilnya nihil karena mereka belum mengalami perubahan dari dalam. Mereka mencoba mengubah realitas luar tanpa terlebih dahulu memperbaharui frekuensi eksistensi mereka. Mereka mengandalkan strategi pikiran, padahal medan kuantum membaca keseluruhan getaran, napas Anda, postur tubuh Anda, getaran hati Anda, bahkan respons tidak sadar Anda terhadap kehidupan. Manifestasi kuantum sejati mengundang Anda untuk melakukan perjalanan ke dalam, bukan hanya berpikir positif, tetapi menjadi utuh kembali. Ini bukan tentang mempercantik kata-kata atau membungkus luka dengan afirmasi manis. Ini adalah proses integrasi, di mana tubuh Anda menjadi rumah yang nyaman bagi impian Anda, di mana sistem saraf Anda tidak lagi dalam mode bertahan, tetapi siap menerima, di mana energi Anda memancarkan sinyal yang jelas, "Saya adalah tempat di mana kelimpahan merasa aman untuk tinggal." Ketika keselarasan ini terjadi, medan kuantum merespons dengan keajaiban, bukan karena Anda memaksanya, tapi karena Anda menjadi pintu bagi kenyataan baru itu untuk hadir. Bagian 4. Peran bawah sadar dan medan. Dalam fisika kuantum, konsep efek pengamat menyatakan bahwa realitas tidak menjadi nyata sampai ada pengamat yang menyadarinya. Gelombang kemungkinan runtuh menjadi partikel nyata karena kehadiran kesadaran yang mengamati. Namun, dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering keliru memahami bahwa pengamat ini hanyalah pikiran sadar kita. Faktanya, pikiran bawah sadar yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh juga berperan sebagai pengamat aktif. Ia secara terus-menerus memancarkan frekuensi dari kepercayaan lama, luka yang belum sembuh, dan program mental yang tersembunyi. Inilah akar dari banyak kegagalan dalam manifestasi. Seseorang bisa mengucapkan afirmasi setiap hari, membayangkan hasil yang diinginkan dengan detail sempurna. Tetapi, bila di dalam bawah sadarnya masih ada keyakinan, seperti "saya tidak layak, saya akan ditinggalkan," atau "uang itu sulit didapat," maka medan kuantum justru merespons frekuensi batin yang paling dominan itu. Dalam permainan energi yang terdalam selalu menang. Pikiran sadar seperti nakhoda yang tahu kemana kapal harus berlayar. Tapi, pikiran bawah sadar adalah mesin yang menentukan arah. Sebenarnya, riset para ilmuwan seperti Dr. Joe Dispenza dan Dr.
Bruce Lipton menunjukkan bahwa medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh hati jauh lebih kuat daripada yang dihasilkan oleh otak. Ini berarti emosi dan perasaan bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan inti sinyal yang dikirimkan ke alam semesta. Ketika pikiran Anda mengatakan, "Saya percaya," tapi hati Anda merasa takut dan ragu, maka semesta menerima pesan campuran yang tidak jelas. Tapi, ketika pikiran dan hati menyatu, Anda mengirimkan sinyal terpadu yang sangat kuat, dan medan kuantum merespons dengan jelas. Maka, dari itu, manifestasi sejati bukanlah tentang mengulang kata-kata positif tanpa makna, tetapi tentang mengintegrasikan seluruh sistem diri Anda, mulai dari napas, tubuh, getaran hati, sampai program bawah sadar. Semua harus bergerak dalam satu irama. Dalam kondisi inilah, keinginan tidak lagi menjadi beban yang dikejar, tetapi menjadi resonansi alami yang Anda pancarkan. Dan saat sinyal Anda menjadi jernih, kuat, dan terpadu, medan kuantum pun akan runtuh menjadi realitas yang selaras dengan Anda. Bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda mengundangnya melalui keberadaan Anda yang utuh. Bagian 5. Mengapa hampir tak ada yang melakukannya? Mengapa prinsip manifestasi kuantum yang tampak begitu sederhana ini justru jarang benar-benar diterapkan oleh manusia? Jawabannya terletak dalam kecenderungan alami manusia untuk menciptakan kerumitan. Kita dilatih sejak kecil untuk mencari metode, teknik, dan strategi. Kita diajarkan bahwa hasil yang besar harus diawali dengan upaya yang rumit. Namun, medan kuantum tidak bekerja seperti mesin logis yang merespons algoritma. Ia lebih menyerupai cermin spiritual, peka terhadap getaran batin Anda. Ia bukan alat yang bisa dikendalikan, melainkan entitas sadar yang hanya bisa dipantulkan melalui kehadiran Anda yang sejati dan tenang. Kebanyakan orang masih hidup dalam konflik batin antara keinginan dan ketakutan. Mereka ingin kekayaan, tapi juga takut kekurangan. Mereka menulis afirmasi tentang cinta, namun secara diam-diam merasa tidak layak dicintai. Mereka melakukan ritual visualisasi, tapi setiap saat mengecek kenyataan dengan cemas, dan justru inilah yang mengirimkan sinyal kontradiktif ke medan energi. Akibatnya, meski secara kata-kata mereka menyatakan keinginan, secara energi mereka justru memancarkan kebalikan dari apa yang mereka impikan, dan inilah sebab utama manifestasi tidak terjadi. Medan kuantum tidak merespons bahasa manusia melainkan bahasa energi, dan energi tidak bisa dipalsukan. Anda bisa mengucapkan ribuan kalimat positif, namun jika hati Anda masih diliputi rasa takut, putus asa, dan rasa tidak layak, maka semesta akan membaca frekuensi sebenarnya, bukan kata-kata Anda. Ini seperti menari bersama pasangan yang hanya berpura-pura mengikuti irama. Gerakannya akan terasa kaku, tidak nyambung, dan akhirnya tidak sinkron. Begitulah realitas terbentuk, bukan dari apa yang Anda pikirkan sesaat, tapi dari getaran konsisten yang Anda bawa setiap hari. Inilah kenapa kebanyakan orang justru terjebak dalam siklus menunggu dan mengejar. Mereka terus berharap, terus berusaha, tapi tak pernah benar-benar menjadi. Akibatnya, realitas mereka terus memantulkan garis waktu "saya sedang mencoba mendapatkan", bukan "saya sudah memilikinya". Dan dalam bahasa energi, ini adalah dua frekuensi yang sangat berbeda. Selama seseorang belum berpindah dari vibrasi pencarian menuju vibrasi kepemilikan, semesta hanya akan menjawab dengan lebih banyak peluang yang hampir berhasil, tapi tak pernah benar-benar tiba. Dan yang terakhir, undangan untuk bertransformasi. Jiwa terpilih, dan inilah titik awal dari kekuatan sejati Anda, bukan dari perubahan dunia luar, tetapi dari keheningan dan kehadiran di dalam diri. Ketika Anda menarik napas dengan penuh kesadaran, Anda tidak hanya memberi tubuh Anda ruang untuk beristirahat,
tetapi juga memberi medan energi Anda kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Dalam keheningan itu, Anda mulai menyadari di mana selama ini Anda berpegangan terlalu erat, di mana Anda merasa harus mengendalikan segala hal, dan di mana Anda terlalu sibuk memperjuangkan sesuatu yang sejatinya hanya bisa diterima, bukan dipaksakan. Melembutkan genggaman bukan berarti menyerah. Justru disitulah kekuatan manifestasi sejati berada. Pada kemampuan Anda untuk menyerahkan, bukan melarikan diri. Pada keberanian untuk merasa cukup dalam kekosongan. Dalam bahasa kuantum, ini adalah titik nol, tempat di mana segala potensi lahir. Saat Anda berhenti mengejar dan mulai menjadi, Anda tidak lagi menarik masa depan sebagai sesuatu yang jauh. Anda menjadi medan itu sekarang. Dan itulah yang direspons oleh semesta. Karena itu, penutupan ini bukan akhir, melainkan awal dari transformasi yang lebih dalam. Saya mengundang Anda untuk menjadikan momen ini sebagai momen kesadaran. Jika Anda merasakan resonansi dari pesan ini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan panggilan itu layak untuk dijawab dengan kehadiran penuh. Tekan tombol subscribe bukan hanya sebagai dukungan teknis, tetapi sebagai pernyataan batin. Saya siap. Tulis satu kata di komentar yang mewakili energi yang ingin Anda hidupkan minggu ini, dan biarkan kata itu menjadi kompas frekuensi Anda. Mungkin Anda memilih ketenangan, atau keberlimpahan, atau percaya diri. Apapun itu, saat Anda menamainya, Anda mulai membentuk gelombang realitasnya. Anda memberi sinyal ke medan bahwa Anda telah siap menjadi getaran yang Anda rindukan. Dan saat itu terjadi, Anda tidak lagi sekadar menjadi pencari, Anda menjadi penyatu. Bersama, mari kita menjelajahi sisi manifestasi yang tak terlihat, bukan dari logika, tapi dari kesadaran. Karena rahasia dari segala penciptaan telah lama menanti di dalam diri Anda.